kabar bahwa Benyamin Netanyahu, ya, Knesset memutuskan untuk memutuskan ya IDF untuk menyerbu Gaza habis-habisan dan mengokupasinya, ya, occupied dan mengambil take over Gaza, all of Gaza, yang artinya adalah bunuh semua Hamas. Dioccupy loh, ya, sudah nggak ada cara lain, mau diokupasi loh sama si Benyamin Netanyahu. Udah tadi malam ya, begitu kita selesai, tiba-tiba ada pengumuman, saya baca tuh, bahwa diputuskan Gaza akan dikuasai, akan diambil alih. Shalom, Konoha, dan seluruh Eropa, luar biasa, dan yang ada di seluruh dunia, yang ada di Israel, di Haifa, alma mater saya. Dan kita hari ini melihat, ya, mendengar kabar bahwa Benyamin Netanyahu, ya, Knesset memutuskan untuk memutuskan ya IDF untuk menyerbu Gaza habis-habisan dan mengokupasinya, ya, occupied dan mengambil take over Gaza, all of Gaza, yang artinya adalah bunuh semua Hamas. Ya, saudara ya, tadi saya sengaja putarkan semua ya, betapa indahnya Gaza, ya, bangga sekali orang Arab ini ya, melihat Gaza yang indah, cerita kemana-mana, akhirnya hancur lebur rata tanah. Ya, diawali dengan sorak-sorai sukacita 7 Oktober mereka, bangga sekali ya bisa membunuh orang Yahudi, ya, memperkosa, membunuh, menculik, ya, random, dan dunia bungkam. Baru beberapa hari yang lalu dunia mulai mengutuki ya. Baru beberapa hari yang lalu dunia mulai menyadari betapa kejamnya ya Gaza ini. Gara-gara apa? Gara-gara sandera yang dirilis itu ya. Betapa jahatnya si Hamas ini, dan ternyata banyak sekali orang-orang di dunia tidak bisa membedakan lapar dan kelaparan. Ya, saudara ya. Lapar dan kelaparan, gila ya, saudara ya. Kalau Anda melihat di Gaza ini, nah ini ya we need food, oh, badannya gendut begitu gembrotnya, gembrot orang Gaza itu gembrot ya, saudara, nggak sehat ya. Kenapa? Mereka nggak bekerja, tapi dikasih makan terus. Orang di Gaza itu gembrot ya, saudara ya. Perempuan di sana juga gembrot. Kenapa? Karena mereka makan dan tidak bekerja. Mau kerja apa? Mereka itu semua pengangguran ya. Rata-rata orang di Gaza itu pengangguran. Bahkan dari zaman dulu pun mereka pengangguran. Hanya ada 300.000 dari 2 juta orang di Gaza, ya, yang bekerja. Hanya 300.000 dari 2 juta. Ya, artinya kalau misalnya 1:4, yang separuh orang di Gaza itu tidak bekerja, nganggur. Ya, makanya mereka rata-rata ya gembrot ya, perempuannya, laki-laki ya, tambun-tambun ya. Makannya gratisan, dapat sumbangan terus. Nah, ya, dan hidupnya mereka dalam kemewahan, ya. Jadi makanya nggak heran ketika mereka pindah ke negara lain pun mereka jadi yang masalah ya, jadi yang masalah. Dan hari ini Israel memutuskan untuk membumi hanguskan Gaza. Ya, tadi saja sudah begitu mengerikan kondisinya, ini mau dibumi hanguskan. Saya kira cukup beralasan ya, saudara ya. Andai saja Gaza itu Hamas mengembalikan sandera yang 200 itu, tentu saja tidak akan sampai terjadi sejauh ini. Tapi yang terjadi, dunia itu malah menekan Israel, menyalahkan Israel karena Israel bisa membela diri, saudara. Jadi kalau kamu bisa membela diri karena kamu kuat, ya, kamu yang di babak belur dihajar. Kalau kamu lemah, ya, kayak Yaman itu kan lemah, itu kayak Syria kan lemah. Ya sudah, diam saja, saudara, nggak ada yang komentar. Sehingga terjadi genosida di Yaman ya, jutaan orang, 14 juta kelaparan, ada sekitar berapa ratus ribu orang mati, saudara ya. Jutaan orang mati
Tapi dunia diam saja, karena kamu lemah. Begitu kamu kayak Israel kuat, ya kamu tidak boleh kuat, karena dunia takut kalau kamu kuat. Lebih baik kamu lemah dihancurkan. Ya, contoh orang terus digenosida oleh orang Islam Sunni. Ya, dunia diam saja, Indonesia diam saja. Ya, Eropa pun diam ketika orang terus itu digenosida. Ya, ketika ada genosida yang luar biasa terjadi dan mereka tidak bisa melawan, dunia itu bersorak-sorai loh saudara ya. Dalam hati mereka, mati kamu, ya. Mati kamu. Senang mereka diam. Tapi kalau ada yang bangsa yang berani melawan dengan gagah perkasa seperti saya dengan berani, takut saudara. Karena keberanian itu tuh menakutkan orang ya. Keberanian itu menakutkan orang loh saudara. Jadi Israel itu dikutukin oleh seluruh dunia bukan karena dia kejam saudara. Karena Israel itu tidak kejam. Ya, mereka itu melindungi anak-anak di Gaza. Ya, yang nembakin anak-anak dan perempuan di Gaza itu adalah Hamas sendiri. Kemarin sudah saya buktikan semuanya. Ya, betapa akuratnya, betapa presisinya. Dan kalau ada sampai meleset, mereka mengakui ini kami salah tembak. Tapi betapa akurat dan presisinya, tidak perlu mereka menghabiskan seluruh Gaza. Mereka tahu siapa yang mereka bunuh. Jadi siapa yang mati, yang bunuhin anak-anak dan wanita? Ya Hamas. Dan dunia tutup mata. Padahal bukti-buktinya sudah nampak sangat jelas. Dan si negara Konoha ini memang negara terkutuk ya. Ya susah kita ngomong, makanya kan terkutuk sampai hari ini. Karena kalian ngutukin Israel. Kalian memfitnah Israel terus. Makanya si Konoha ini kan sekarang terkutuk. Rasanya kalau saya mau bilang pakai nama aslinya kok ya najis saudara ya. Najis banget ya. Mau nyebut namanya saya najis saudara ya, negara najis. Ya negaranya najis saudara ya. Mau nyebut namanya saya najis saudara ya. Kenapa saudara najis? Ya karena memang kurang ajar negara ini ya. Masih kere tapi belagu ngurusin nasibnya orang lain. Negara kere tapi belagu ngurusin nasibnya orang lain, sok nyampurin orang lain. Sementara masih kere negara ini ya. Negara Konohamu itulah. Nanti lagu kebangsaannya sudah saya bikinkan ya, lagu kebangsaan Konoha. Yang lebih parahnya lagi sekarang apa yang terjadi saudara? Ketika dipaksa Israel untuk membuat perdamaian. Israel ini nggak takut saudara, kamu jangan pikir Israel takut. Kamu goblok saudara kalau kamu berpikir Israel takut. Sudah saya bilang bolak-balik ya. Karena saya itu tinggal di Israel, saya tahu persis apa pikirannya mereka. Seluruh dunia pun akan mereka lawan. Jangankan cuman Hamas, jangankan cuman Perancis, jangankan cuman Inggris, seluruh dunia pun akan mereka lawan loh saudara. Jangan kamu pikir Israel itu takut dengan ancamanmu loh. Seluruh dunia itu akan dilawan sama Israel. Ya, yang paling mengerikan sekarang ini ya. Donald Trump pun tadi udah bilang ya, kan all out perangnya. Ya sebenarnya sudah nggak ada apa-apa lagi. Yang bisa adalah ya kalau tidak mau serahkan, di mana itu dicurigai tempatnya dibom sekalipun ada anak-anak di situ. Ya kan? Karena anak-anak itu pun diajari untuk membunuh. Ya. Beda dengan tadi ya. 7 Oktober Anda lihat sendiri semua ya. Anak-anak dilindungi di Israel. Tapi kalau Hamas, anak-anak itu dikorbanin. Jadi saya kira ya demi untuk membebaskan Sandra akan disisir benar-benar ya. Ini kan sudah bersih nih, semua sudah ketahuan semua, mappingnya udah dibuka. Jadi sudah tinggal serangan yang terakhir. Ya dan dikatakan mungkin ada sedikit kejahatan senjata, tapi kita tidak akan berhenti sampai tuntas, sampai semua Hamas itu dibunuh semua. Siapapun yang berani ngomong saya Hamas, siapapun yang berani angkat senjata di situ dibunuh. Ya. Ya saya kira yang salah siapa?
Kalau saya ya, bilang itu bukan salahnya Israel, itu salahnya Hamas yang tidak mampu menjaga anaknya sendiri, yang tidak mampu menjaga istrinya. Ya, kalau ada anak atau istri atau isu perempuan diperkosa ya, apakah yang salah adalah orang lain? Ya enggak kan, salah kamu tidak bisa menjaga anak dan istrimu. Ya, salahnya kamu tidak bisa menjaga anak dan istrimu sendiri, sehingga diperkosa. Ya kalau kamu berani datangi yang memperkosa itu, kamu minta pertanggungjawaban dia, udah gitu saja. Dan supaya jangan terjadi lagi, apalagi ini sudah berulang kali, ya dibasmi. Dibasmi, ya. Itulah cara yang umum. Bukankah Islam juga mengajarkan demikian? Ya kan? Nah, tapi kalau Islam itu kamu boleh bunuh aku, tapi aku boleh bunuh kamu, tapi kamu tidak boleh bunuh aku. Itu masalahnya di Islam itu ya, munafik. Nah sekarang Indonesia juga sama ya. Kita sampai sudah, kita cuma tinggal ngelihat saja ya hasil akhirnya nanti sudah mendekati ya. Makin hari kan makin mendekati, sekarang makin kacau nih Indonesia. Si Konoha ini kan, najis ya kita bilangnya ya. Konoha ini kan makin lama kan makin kacau ini kan si Konoha ini kan, nggak tambah benar. Dan yang paling parah lagi ya di Konoha ini ya, kalau kamu melihat nanti ya, sudah nggak ada, yang benar itu udah nggak ada. Kamu mau tanya apa tentang kebenaran udah nggak ada. 1 tambah 1 berapa? Mereka kan bilang 3. 5 kali 5 sama dengan berapa? Mereka kan bilang 19. Kamu tidak akan bisa menemukan kebenaran apapun di Konoha. Ya. Ya, bahkan Tuhan aja dipalsukan kok. Tuhan aja diserupakan, coba bayangin. Tuhan aja diserupakan di Konoha ini kan. Ya kan? Sihir yang nyata, Tuhan aja diserupakan. Nggak akan ada yang benar di Konoha ini. Kamu mau tanya apa aja nggak benar. Orang guru saja ngajarin yang nggak benar. Katanya Indonesia dijajah oleh Belanda 350 tahun, guru saja ngajarin tidak benar. Katanya orang Indonesia dijadikan budak oleh Belanda, guru saja ngajarin tidak benar. Kamu belajar apa? Saya nggak heran ya kalau Konoha ini tidak karu-karuan, karena kalian guru saja bohong, pendeta saja bohong, apalagi ustadz, pendeta saja bohong ya. Gila ya, ini Konoha ini memang aduh, karena itu tadi roh dusta, 3 roh najis, percabulan, dusta, dan berhala. Uang itu berhala ya. Makanya korupsinya tinggi sekali. Berhala itu, mamon ya, itu berhala itu. Ngeri sekali ya, Konoha ini. Dan kalau Benyamin Netanyahu sudah mengatakan akan bumi hanguskan ya, the last operation ya, akan melakukan benar-benar the last operation. Wah ini udah ngeri. Ya nanti akan terjadi kejahatan sebentar. Tapi tetap kita lanjutkan. Ya udah selesai. Lalu Houthi mau nantang-nantang katanya mau. Ya sudah kelar. Nah ini ya, Houthi ini kan kayak Konoha ini sama kan. Rakyatnya lagi kelaparan. Ya kan seluruh Yaman dia teriak-teriak. Dia beli bom, beli rudal, beli senjata. Saya gede-gede banget. Bukannya mereka ngurusin rakyatnya supaya bisa makan, tapi malah ngurusin untuk bunuh orang lain. Kenapa orang Houthi tidak berpikir bagaimana cara mensejahterakan rakyatnya? Ya itulah, mereka mensejahterakan rakyatnya dengan cara begal, jadi rampok, mereka jadi warlord. Biaya perangnya ditanggung oleh Qatar untuk kasih makan rakyatnya. Yang penting perang. Geblek ini ya. Lalu yang beginilah yang dipuja-puja oleh kalian. Ya kan? Iran bukannya mikirin rakyatnya yang miskin itu, malah mikirin bikin senjata mau perang. Ya. Itulah Islam. Ya. Kayak kalian orang Indonesia, bukannya kalian mikirin rakyat Indonesia yang kelaparan, yang mikirin kan Joseph Paulus Nabi 26. Bagaimana ya supaya rakyat Indonesia bisa makan? Ada nggak pendeta lain yang mikirin kayak saya, saudara? Ada nggak pendeta di Indonesia yang mikirin bagaimana rakyat Indonesia bisa makan? Nggak
ada. Cuman Joseph Paulusan Nabi 26 yang mikirin supaya kalian bisa makan. Ya. Yang uang donasinya bukan buat saya tapi buat kalian. Cuman Nabi 26 Joseph Paulusan yang mikirkan. Pendeta Indonesia mana ada yang mikirin begitu? Ya. Nggak ada. Nggak ada. Gila ya. Karena otaknya sudah menyembah mamun. Para pendeta ini sudah bohong, membohongi jemaatnya. Ya kan? Kalian tipu jemaat kalian kan? Terus kalian playing victim kan? Padahal kan kalian nggak urus kan IMB-nya kan? Ya memang sulit, tapi kan kalian nggak urus. Nggak diurus IMB-nya. Bayar dong. Iya kan? Kalian takut kan ngurus IMB kan? Begitu digerebek kamu takut kan? Nggak berani ngelawan kan? Begitu ada yang berani kayak saya, dicaci maki, dikeroyok kan? Sama kan Israel kan? Maunya kan kalian Israel itu pasal mati semua 6 juta orang tuh. Di genosida Holocaust kan? Begitu ada yang berani ngelawan, kalian takut kan? Iya kan? Kalian takut ketika ada orang ditindas dan berani melawan. Nah, kalian takut. Padahal perlawanannya saya itu bukan perlawanan melawan darah dan daging loh. Perlawanan saya adalah perlawanan ideologi loh. Tapi justru itu yang lebih menakutkan lagi. Karena dengan demikian semua dustanya para pendeta-pendeta ini kan dibongkar semua kan. Bukan cuma ustadznya, pendetanya saudara. Walau pendeta, ustadz udah jangan tanya, sudah tukang ngibul, cabul pula kayak Muhammad kan. Iya kan? Tidak ada orang Islam yang tidak cabul dan ngibul. Tidak ada saudara. Masalahnya orang pendeta-pendetanya ikut-ikutan sekarang. Ikutan cabul dan ngibul. Kan kacau ini. Wah. Ya udah. Kalau kalian doa jengking sampai muntah darah, nggak bakal Indonesia dipulihkan. Indonesia hanya bisa dipulihkan ketika pendeta buka semua uangnya, gerejanya dijual, dibelikan makanan buat kasih makan rakyat yang ada di Konoha. Kamu doa jengking sampai mencret darahmu naga, nggak akan. Percaya saya ini, cangkemen Nabi 26 belum pernah meleset. Bacotnya belum pernah meleset. Kamu sebut pendeta mana yang mau bernubuat buat Indonesia? Wis bullshit, nggak ada saudara. Bernubuat sudah 70 tahun yang lalu. Saya sudah pelajari semua nubuatan-nubuatan itu ya. Bullshit. Percaya saya. Jual itu semua gedung gereja, aset-asetnya. Kasih makan itu rakyat. Baru itu nanti dimenangkan. Boleh taruhan kepala saya nih buat taruhan nih. Kepala saya buat taruhan nih. Kenapa? Karena penuh sudah dikuasai oleh roh cabul dan roh ngibul. Ya. Ya kan? Ditambah mamon. Udah dikuasai oleh roh percabulan dan roh perkibulan. Ditambah roh mamon. Cilaka. 3 roh najis menguasai Indonesia, habis kalian. Nah ini salah satunya ini ya. Kalau bahkan pendeta-pendeta saja, separuh dari gereja saja berani ngutukin Israel ya. Saya sampai gede-gede. Mereka tidak bisa berargumentasi, mereka cuma cerita etika moral. Yang etika moralnya saja, kamu dasar etika moralnya awalnya saja sudah salah. Tempat beranjaknya kamu membahas saja sudah salah. Ya. Nah itu ya. Oke, silakan dibahas. Ya. Kita akan membahas kira-kira berandai-andai gimana ya itu nasibnya ya. Kan sudah ada yang mau dioccupy tuh. Ya. Sudah nggak ada cara lain, mau diokupasi loh sama si Benyamin Netanyahu. Udah tadi malam ya, begitu kita selesai, tiba-tiba ada pengumuman, saya baca tuh, bahwa diputuskan Gaza akan dikuasai, akan diambil alih oleh Israel. Mereka sudah nggak mau lagi dengarkan semua United Nation lah, United Elite lah, ya, mau dengarkan
Mau UK lah, mau Keke lah, mau siapa, mereka udah nggak urusan lagi. Mau Prancis, mau mana udah nggak mau denger lagi mereka. Ya, salahmu sendiri. Kalau saya mah, saya lihat ya kalau saya jadi Israel ya, ya lebih baik daripada saya kumpul sama orang edan, mendingan tak bunuhin semua orang edan. Ini udah saya tenang, udah hidup sendirian ya nggak apa-apa daripada hidup sama orang edan. Ya, itu kan ceritanya kan, itu kan mengandai-andai. Ya, sama ya. Kalian tidak disuruh untuk bom Istiqlal. Kalian tidak disuruh untuk membakar masjid-masjid loh. Kalian itu disuruh ngasih makan. Tapi kan kalian nggak mau kan. Kalian ditipu sama pendetamu kan. Ya kan? Kalian ditipu sama pendetamu ya untuk membangun gedung yang mewah. Luar biasa kalian ini ya. Iya kan? Ya karena kalian senang tinggal di gedung yang mewah. Harusnya kalian kasih makan ya. Ya itulah ya. Oke, kita selalu biasa ada Ompong Toba, silakan Ompong.